Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu kemarin kan sudah membahas tentang setup C++. Sekarang kita membahas tentang C++ level 1 dan level 2, yang mana membahas tentang dasar-dasarnya. Nah, jadi hal yang akan dibahas yaitu penjelasan serta contoh program simpel dari variabel, tipe, metadata, konstanta, array, dan std vektor, atau yang di dalamnya ada menambah, mengakses, dan menampilkan data, lalu fungsi sederhana dengan parameter dan return, skop global dan lokal, namespace, std, dan alternatifnya. Yang pertama itu ada variabel, tipe data, dan konstanta. Jadi variabel di C++ biasanya memakai tipe dasar seperti integer, bilangan bulat, double, bilangan real, char, karakter, dan bool, benar atau salah. Konstanta dideklarasikan dengan const. Nilainya ditetapkan sekali dan tidak boleh diubah lagi, sehingga aman dari perubahan tidak sengaja. Array dan std vektor. Array C++ adalah kumpulan elemen dengan tipe yang sama dan ukuran tetap. Misalnya integer nilai 5 yang tidak bisa diperbesar setelah dibuat std vektor adalah arraynya dinamis di dalam standard library yang bisa bertambah dan berkurang ukuran dengan fungsi seperti pushback, dan menyediakan akses indeks seperti array biasa. Yang ketiga, fungsi sederhana dengan parameter dan return. Fungsi adalah blok kode yang bernama yang dapat dipanggil berulang kali dan bisa menerima parameter serta mengembalikan nilai dengan return. Parameter yang menentukan data yang dikirim ke fungsi, sedangkan tipe kembalian misalnya integer menentukan jenis nilai yang dikembalikan ke pemanggil. 4. Ada scope variabel. Itu ada dua, global dan lokal. Variabel global dideklarasikan di luar fungsi, sehingga bisa diakses dari banyak fungsi selama masih di dalam file atau translation unit yang sama. Variabel lokal hanya berlaku di dalam blok tempat ia dideklarasikan saja, misalnya di dalam main atau di dalam sebuah kurung kurawal, sebuah fungsi, dan tidak bisa digunakan di luar blok tersebut. Namespace, std, dan alternatifnya. Namespace digunakan untuk mengelompokkan nama, fungsi, kelas, dan variabel agar tidak bentrok dengan nama lain. Dan pustaka standar C++ menaruh hampir semua fasilitasnya di dalam namespace std. Cara umum memakai using namespace std, tetapi di proyek besar sering dianjurkan memakai std code dan std vektor secara eksplisit, atau using hanya untuk nama tertentu yang dibutuhkan. Yang keenam ada Cin dan Getline untuk contoh interaktif. Cin dan Getline dengan contoh interaktif. Cin dan Getline adalah dua cara untuk membaca input dari keyboard di C++. Cin membaca kata sampai spasi, sedangkan Getline membaca satu baris penuh termasuk spasi. Keduanya membuat program jadi interaktif karena nilai variabel diisi langsung oleh pengguna saat program dijalankan. Itu saja yang dapat disampaikan oleh PPT. Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan ini. Ada kode-kode yang sudah saya siapkan untuk membahasnya. Ini kan pertama ada dari variabel, tipe data, dan konstanta. Ini saya sudah bikin foldernya variabel dan tipe data ini. Ini udah ada program dari variabel dan tipe data. Jadi di sini integer ini sebagai si tipe datanya ya, integer, terus double, char, bool, dan umur, tinggi, kelas, lulus itu sama dengan
si variabelnya. Kita jalankan. Nah, ini sudah ada ya outputnya umur 20 175A1. Nah, untuk bool ini kan bukan di sini di program nulisnya true tapi di output keluarnya 1 kan. Ini sama kayak bilangan biner aja, kalau false jadinya nanti 0. Kita running lagi ya. Nah, itu. Jadi untuk bool ini itu hanya ada 2, false dan true atau 1 dan 0. Oke, kita lanjut ke konstanta. Nah, ini udah ada. Tadi kan konstanta dideklarasikan dengan cons ya. Consnya itu bilangannya tetap. Ini sudah ada double P. Jadi di sini program untuk menghitung luas lingkaran. Misalkan kita pakai konstanta P yang mana P adalah nilai tetap yaitu 3,14 sekian. Nah, untuk rumus luas lingkaran itu kan ada P dikali R kuadrat kan. Nah, ini udah ada P dikali R dikali R. Nah, untuk P ini kan tadi kita bikin variabelnya. Itu kan dengan isi konstanta yang tetap. Nah, ini sudah ada perhitungannya. P dikali R kali R. Nanti akan karena R-nya ini sudah ada juga. R-nya itu 5. Nah, ini akan dihitung nanti di outputnya. Nah, ini sudah ada ya luas lingkaran 78,5397. Oke, selanjutnya adalah array dan std vektor. Array. Nah, ini sudah ada kode program untuk array. Nah, ini ada array-nya, integer nilai 5, 80, 85, 90, 75, 88. Ini ukuran tetap 5. Ini elemen ke-1 ini itu nilai ini indeksnya mulai dari 0, terus semua nilainya. Coba kita running dulu ya. Nah, ini sudah ada eranya. Nanti akan nilai-nilai dari array itu akan dipanggil. Misalkan elemen ke-1 yaitu nilai pertama atau nilai, karena di sini adalah program, jadi nilai pertama itu adalah nilai ke-0. Terus semua nilai adalah ini for integer I 0 is kurang dari 5. Ya, nanti untuk yang elemen ke-1 ini elemen yang pertama. Nah, untuk yang semua nilai ini semuanya dipanggil. Selanjutnya adalah std vektor. Ini udah ada contoh program dari std vektor. Ini ada dua library, iostream dan vektor using names. Nah, ini vektornya kan awalnya kosong, terus ditambahin data pakai pushback, lalu mengakses elemennya. Elemen pertama itu yang pertama nanti, terus menampilkan semua elemen. Ini sama kayak yang tadi. Nah, ini dia elemen pertama kan yang ditambahin 10 kan. Terus kan kita nambahinnya berurutan tuh 10, 20, 30. Nah, ini kan pertama ingin manggil yang elemen pertama, lalu manggil seluruh isinya. Nah, pas di sini nih, pas menggunakan pushback ini, kan tadi vektornya ini kosong.
tapi pas kita pakai pushback untuk menambah data dari vektor. Selanjutnya adalah fungsi sederhana dengan parameter dan return. Fungsi sederhana. Nah, ini udah ada juga deklarasi definisi fungsi. Ini fungsi tambah ya. Tambah itu dalamnya integer A dan integer B. Kita ini pakai program untuk pertambahan. Nah, ini kan kita bikin dulu fungsi dengan fungsinya kan kita pengen tentang angka ya, tentang pertambahan, jadi pakai tipe data integer. Sini tambah integer A, integer B. Nah, di bawahnya lagi ada integer hasil sama dengan A plus B. Nah, returnnya itu adalah hasil. Nah, lalu ada program lain ya, itu pakainya integer juga karena kita di sini main nilai. Ini ada main, terus integer x. Nah, ini kita bikin variabelnya dulu. Nah, sini ada integer x sama dengan 5, integer y sama dengan 7. Nah, ini akan menjadi A dan B dalam definisinya. Nah, integer z sama dengan, untuk z ini adalah variabel untuk memanggil si fungsinya. Tambah x dan y, ini memanggil fungsi. Nah, itu hasilnya akan jadi tadi kan 5 dan 7, itu hasilnya akan jadi 12. Di sini kita running. Nah, tuh 5 tambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya adalah scope global dan lokal. Scope. Nah, ini udah ada. Jadi kan tadi udah dibilang ya, scope itu ada dua, global dan lokal. Yang global adalah scope yang ada di dalam program, yang bisa diakses oleh seluruh seluruh anggota programnya. Misalnya kita di definisi, dalam definisi itu kita bisa memakai scope global ini, tapi kalau scope lokal itu misalnya dia di dalam definisi itu nggak bisa kita pakai di luar definisi. Nah, ini udah ada integer global variable, itu adalah 10, nilainya 10. Nah, ini kita void dulu cetak global code di dalam cetak global var sama global var and. Nah, integer main in lokal, integer lokal sama dengan 5. Nah, ini variabel lokal. Ini variabel lokal main. Nah, code di dalam main global var itu n. Nah, terus di sini di print lagi di dalam main lokal sama dengan lokal. Ini akan mencetak menampilkan dari masing-masing nilai dari si variabel lokal dan global. Nah, itu code lokal tidak bisa diakses di luar main karena dia hasil adanya ada di dalam main. Nah, ini di dalam main global var-nya bisa diakses. Kenapa? Karena dia di luar main. Tapi kalau di dalam main yang bisa diakses hanya kalau di luar main variabel lokalnya nggak bisa karena dia ada di dalam main. Oke, selanjutnya adalah namespace std dan alternatifnya. Oke. Nah, ini ada dua namespace. Untuk program namespace ini sederhana ya. Ini vektor ada. Nah, kita running dulu. Nah, ini udah ada dua variabel, yaitu include IOStream dan include
vektor. Ini ada juga using namespace std. Kan tadi namespace itu untuk mengelompokkan data ya. Di sini udah ada yang dikelompokkan, yaitu size-nya. Jadi kan di sini bikin vektor integer v sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini ukuran v sama dengan v size. Itu ada berapa data di dalam CV ini. Nah, ini kita running. Di sini menunjukkan hasil outputan ukuran v sama dengan 3. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang input chain dan getLine. Pertama ada chain dulu. Di sini chain itu kan tadi membaca inputan tanpa spasi ya. Jadi di sini udah ada, coba kita running ya. Masukkan nama tanpa spasi. Mau misalkan aku mau pakai spasi. Dia hanya membaca kata pertama, karena setelah kata Audrey itu ada spasi dan dia nggak baca. Selanjutnya adalah input getLine. Nah, ini karena tadi getLine itu bisa membaca ada spasinya, jadi akan membaca nama lengkap. Coba kita running. Ini masukkan nama lengkap Audrey Maulana Yusuf. Hobi masak air misalkan. Nah, ini kan bisa kan, ini lengkap tuh, Hobi Maulana Yusuf, terus masak air, dan ini ada spasinya. Jadi untuk chain itu bisa nggak bisa pakai spasi, dia hanya membaca kata sebelum ada spasinya. Tapi kalau kita pakai getLine, ini bisa pakai spasi dan akan dibaca lengkap. Selanjutnya udah ada project dari mesin. Kita akan karena kita sudah belajar tentang banyak hal dari C++ 1 dan 2, kita sudah ada latihannya bikin project. Itu adalah yang pertama konversi suhu, yang mana di sini terdapat variabel tipe data konstanta, array, dan std vektor, dan input. Jadi di sini udah ada ya. Pertama kita include dulu untuk variabelnya, itu ada IOStream dan vektor. Untuk IOStream itu ada untuk code dan chain. Code itu ada untuk print atau untuk menampilkan, dan chain itu untuk input, dan std vektor untuk kelompok data. Nah, ini konstanta faktor. Ini kita bikin dulu konstantanya ya, faktor dan offset konversi suhu. Ini kita bikin dulu konstanta double faktor C ke F. Ini perhitungan C ke F itu 9 dibagi 5. Nah, ini offset F 32 dan offset K 273,15. Ini kita pakai dulu in main-nya. Untuk yang pertama kita deklarasi variabel tipe data dasar. Nah, double Celsius. Nah, ini kita bikin dulu variabel itu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang kedua, vektor untuk menyimpan riwayat input suhu. Di sini udah ada vektor double riwayat Celsius. Nah, std vektor bisa bertambah ukurannya secara dinamis. Yang ketiga, array untuk menyimpan hasil konversi. Indeks 0 sama dengan Celsius, 1 sama dengan Fahrenheit, dan 2 sama dengan Kelvin. Hasilnya itu adalah 3, karena ada 3 data di sini.
Nah, yang keempat itu ada input dari pengguna. Nah, di sini ada code, masukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, ini ada Cin Celcius. Baca nilai. Ini akan membaca nilai suhu dari keyboard dan simpan ke variabel Celcius. Nah, nanti inputan kita ada untuk masukkan ke variabel Celcius. Selanjutnya ada proses konversi menggunakan konstanta. Tadi kan kita di awal sudah menambahkan konstanta ya. Nah, ini Fahrenheit kan, untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit kan pakainya itu adalah 9/5 dikali Celsius plus 32 kan. Nah, kalau kita ke Kelvin itu adalah kayak suhu dari Celsius yang kita input ditambah offsetnya si Kelvin. Nah, lalu selanjutnya adalah simpan nilai-nilai ke dalam array. Di sini udah adalah hasil yang 0 itu adalah Celsius, yang hasil 1 adalah Fahrenheit, dan hasil 2 adalah Kelvin. Nah, selanjutnya ada simpan input pengguna ke dalam vektor riwayat Celsius, pushback Celsius. Nah, ini pakai fungsi pushback. Tambahkan nilai Celsius ke akhir vektor. Selanjutnya tampilkan hasil konversi dari array. Ini ada code untuk menampilkan hasil Celsius, itu hasilnya nanti dipanggil. Terus yang Fahrenheit juga dipanggil hasil 1, yang Kelvin juga dipanggil hasil 2. Lalu selanjutnya tampilkan riwayat suhu yang pernah diinput dari vektor. Nah, ini nanti setelah ditampilkan hasil akan ada riwayat yang pernah kita input. Kita running coba. Misalkan aku mau input suhu 100. Nah, ini langsung hasil konversinya dari Celsius kan, Celsius ke Celsius 100, ke Fahrenheit 212 Fahrenheit, dari Kelvin kan jadi 373,15. Nah, ini ada lagi tampilan riwayat suhu Celsius yang dimasukkan. Input ke satunya 100. Oke, itu untuk latihan dari si variabel tipe data dan konstanta, terus array dan std vektor, terus input pengguna. Selanjutnya ada latihan untuk fungsi parameter dan return. Scope variabel itu ada lokal dan global, komentar single line dan multi line, lalu using namespace std dan alternatifnya. Itu kita ada kalkulator sederhana. Nah, ini kita yang pertama pasti include si IOStream dulu untuk library untuk code dan cin. Lalu using namespace std agar bisa menulis code cin tanpa std double titik 2. Terus selanjutnya komentar multibaris nih. Jadi di sini komentarnya kan biasanya tuh garing 2 baru komentar. Nah, di sini bisa nih komentar dan komentar garis miring terus titik, lalu kita bisa enter untuk komentar dulu nih per baris per line tanpa titik 2-nya ditutup. Nah, nanti ditutupnya dengan bintang dan titik 2. Jadi komentar multibaris ini adalah komentar tapi kita nggak perlu garis miring 2 kali di setiap lainnya. Jadi bisa dibuka dan ditutup oleh satu fungsi komentar aja. Nah, ini udah ada variabel global, itu bisa diakses dari semua fungsi di file ini. Ini kan ada jumlah operasi itu sama dengan 0. Nanti menyimpan beberapa kali operasi dilakukan.
Lalu fungsi-fungsi aritmatika dengan parameter dan return. Ini ada fungsi penjumlahan, menerima dua parameter dan mengembalikan hasil, itu return double. Double tambah double A, double B, jumlah operasi plus memakai variabel global. Nah, return A plus B. Nah, ini fungsi pengurangan sama kurang dalam kurung double A double B, jumlah operasi memakai variabel global. Ini selanjutnya sama fungsi perkalian juga memakai variabel global, tapi di sini memakai A bintang B. Selanjutnya adalah operasi pembagian, tapi ini sini spesial karena pembagi tidak boleh nol ya. Jadi jika pembaginya nol itu adalah returnnya adalah nol, nilai di return kalau pembagian itu nol, dia akan menunjukkan error. Tapi kalau enggak, dia returnnya A/B atau A garis miring B, yang mana itu adalah operasi untuk pembagian. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan menu. Di sini kita ada void tampilkan menu. Di sini ada code lagi banyak untuk menampilkan menu-menu yang tersedia di dalam kalkulator. Lalu selanjutnya ada variabel lokal. Ini di dalam main. Variabel lokal yang hanya bisa diakses di dalam fungsi main. Ini ada dua bilangan yang diinput pengguna, lalu operator, ada plus minus kali bagi, lalu char lagi ya untuk kontrol perulangan jika kita mau mengulangi mengulangi operasi single line command. Ini ada perulangan agar kita bisa menghitung berulang kali. Ini memakai kondisi while. Jadi saat si pengguna menginput Y, nanti operasinya akan berjalan lagi. Nah, di sini akan dipanggil nih setelah kita menginput angka pertama dan angka kedua dan kita memilih operasi apa yang kita inginkan, ini akan dipanggil fungsi-fungsi yang tadi sudah dibuat. Itu ada fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali, fungsi bagi. Nah, jika kita menginput operatornya bukan tambah kali kurang bagi, itu akan menghasilkan operator tidak dikenal. Nah, selanjutnya ada code untuk hasil dan code untuk jumlah operasi yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada code lagi, hitung lagi iya atau tidak. Nah, kalau lagi, dia akan naik lagi dan akan mengulangi proses yang sama. Kalau nol, ini akan menghasilkan program selesai, terima kasih. Ya, coba kita running. Nah, ini kita pilih dulu mau plus minus atau kali atau bagi, misalkan kali ya. Masukkan angka pertama, angka kedua. Nah, ini sudah ada 12 kali 19, hasilnya 228, dan jumlah operasi yang sudah dilakukan secara global itu ada 1 kali. Nah, aku mau hitung lagi atau enggak, ini kan ada inputan lagi, misalkan aku mau yes dengan mengetik Y. Nah, ini akan disuruh pilih operasi lagi ya. Aku mau pertambahan, angka pertama 199, angka kedua 188. Nah, hasilnya ada 387. Nah, ini jumlah operasi yang dilakukan bertambah karena masih dalam satu randingan yang sama. Nah, ini aku udah selesai. Nah, ini sudah selesai, program selesai, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video C++ level 1 dan level 2 kali ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.